Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Ali Zidan Laveda, akrab dipanggil Ali. Aku dari Informatika angkatan 2020 dan ini ada partner saya. Halo, nama saya Patandia Wisnu Suraya, sering dipanggil Wisnu. Saya juga dari jurusan Informatika, tapi bedanya saya dan Mas Ali, kami beda angkatan. Jadi Mas Ali 2020, saya 2021. Oke, kami berdua ini dari perwakilan dari fungsionaris HMIF, Himpunan Mahasiswa Informatika bidang sosial agama. eh, Lalu kami di sini mau ngobrol-ngobrol santai nih. Ada proker kami yaitu Pokasi, Podcast Edukasi Islam dan Informatika. Kebetulan sudah ada tamu kita, Bapak Khalid Haryono. Beliau adalah salah satu dosen informatika. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru, adik-adik kita angkatan 2022 belum ada yang kenal dengan Pak Khalid ini. Beliau adalah salah satu dosen informatika. Mungkin Bapak bisa salam-salam dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Eh, Nama saya Khalid, tadi sudah dikenalkan. Kebetulan saya alumni juga di Teknik Informatika. Angkatan keempat di S1-nya dan di S2-nya angkatan 2. Kalau dilihat darahnya itu, saya darah biru di Informatika. S1 dan S2 di Informatika. Saya asli dari Ponorogo. Kebetulan saya lahir di tengah pondok dan hari ini saya menemani teman-teman untuk ngobrol santai. Apa? Poksi itu Pokasi. Podcast edukasi Islam informatika. Baik. Oke, lanjut aja. Eh, Kalau menurut tema kita hari ini nih Pak, kita kan punya tema Islam dan informatika. Nah, menurut Bapak pandangan Islam tentang informatika tuh apa aja sih Pak, atau bagaimana gitu? Baik. Terima kasih Mas Ali. Iya, nama saya. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengantar barangkali sebelum kita ngobrol-ngobrol, hari ini kita ngobrolin mengenai Islam dan informatika. Menarik sebenarnya. Tema ini menarik kenapa? Karena informatika sama Islam itu diobrolin dalam dua hal gitu ya. Persoalannya adalah apakah informatika sama Islam itu dua hal yang berbeda, atau informatika sama Islam itu sebenarnya sesuatu yang blended, campur ya jadi satu. Iya. Itu pertama barang yang penting kita, atau nanti saya sampaikan. Yang kedua nanti kita akan coba, saya akan sedikit bahas mengenai apa saja keilmuan di informatika yang bisa berkontribusi terhadap agama, terutama kita ya, yang di informatika, yang studi juga di informatika. Ketika kita lahir di masyarakat, lahir atau keluar di masyarakat, sebenarnya kan bukan sekedar informatika saja yang kita hadirkan, tapi nilai-nilai Islam di dalam ilmu informatika kita di UI itu yang bisa kita kontribusikan di masyarakat. Makanya menarik kalau hari ini kita diskusi mengenai Islam dan informatika. Mas Ali dan Mas Wisnu. Sebelum masuk ke dalam, coba kita renungi dulu. Apa itu Islam, apa itu informatika dalam perspektif ilmu. Kalau kita lihat Islam itu apa toh? Islam itu ilmu tentang kehidupan. Setuju ya? Setuju saya. Jadi sejak lahir sampai sejak bangun sampai bangun lagi, kita yaitu Islam. Iya. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu tidak ada alasan kecuali hanya untuk beribadah. Makanya kalau ilmu Islam itu ilmu kehidupan, bagaimana mentaati Allah dan hidup dengan caranya Allah. Kira itu. Yang kedua, apa itu informatika? Kita mengenal ada informatika, ada statistika, ada matematika, ingat ya? Yang ada KK di bawah itu. K itu menandakan ilmu. Jadi kalau informatika artinya ilmu tentang informasi. Menangkap informasi, memproses dan mengeluarkan output. Statistika, ilmu tentang pengelolaan model angka, tapi ilmu. Matematika, ilmu tentang bilangan. Jadi sebenarnya matematika, informatika, statistika, dan semua yang terkait dengan K belakang itu di dalam bahasa Indonesia disebut ilmu.
Berarti ada ilmu informatika, informasi, ada ilmu Islam. Kira-kira gitu. Informasi itu kita dapatkan dari mana? Kalau Allah mengenalkan kita itu dari, jadi ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah, ingat ya? Ya. Ayat kauliyah itu ayat-ayat yang hadir dalam bentuk kalimat, baik itu hadis maupun Quran. Sedangkan ayat kauniyah itu apapun yang terjadi di alam semesta ini. Dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 190 misalnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Mau berpikir itu berarti ini ilmu semua ini. Ini ilmu semua. Siapa orang yang berpikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu umum banget ya. Artinya kayaknya surat ini kita semuanya kayaknya sudah pernah dengar lah setidaknya. Yaitu orang-orang yang memikirkan alam semesta ini silih bergantinya siang dan malam, dalam kondisi kita duduk, berbaring, berdiri, apapun itu kita berpikir tentang alam semesta. Berarti kita membaca ayat kauniyah, kita membaca ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu semua yang kita lihat. Semua kita lihat itu bisa data, bisa informasi. Maka kalau kita bicara informatika adalah ilmu tentang mengelola informasi yang ada di alam semesta ini ayat kauniyah. Di dalam Islam itu berarti ini ilmu semua. Karena ini ilmu semua, maka apapun yang terjadi di sekitar kita itu ilmu informatika. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 tadi juga masuk dalam kategori ilmu Islam. Berarti kalau dilihat dari sini kan, apa bedanya ilmu Islam dan ilmu informatika? Ilmu Islam bicara tentang kehidupan, sedangkan informatika bicara tentang ayat-ayat kehidupan. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira gitu. Muncullah kemudian nanti teknologi, muncullah kemudian nanti metodologi untuk memudahkan kehidupan manusia, muncullah macam-macam itu. Itu hasil karya dari orang informatika ketika menangkap informasi yang Allah suguhkan di alam semesta. Nah, itu menariknya kita. Sehingga kita informatika dan Islam itu bukan sesuatu yang bisa dipertentangkan secara keilmuan, tapi informatika ada di dalam Islam. Bagian dari Islam. Jadi kalau Islam itu kan ilmu tentang kehidupan, informatika ada di dalam kehidupan itu. Nanti akan menarik ketika orang Barat mengatakan, ayo kalau kita perdebatkan sekarang, apakah Islam itu ilmu kehidupan yang rasional atau ilmiah? Itu di luar informatika, nanti ada namanya sains dan Islam. Orang sains, orang-orang Barat mengatakan, benar, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memang bisa dibuktikan dari banyak penelitian. Tapi ada juga yang irasional. Ingat enggak? Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Tidak terbakar. Rasional enggak rasional. Isra Mi'raj, satu malam ke Baitul Maqdis kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, langsung turun lagi. Enggak masuk akal. Nabi Musa punya tongkat dilempar jadi ular. Enggak masuk akal. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Tidak masuk akal. Jadi itu tugas kita, menangkap fenomena yang terjadi. Benar enggak sih bulan itu pernah terbelah? Jadi bukan masalah tidak masuk akalnya, tapi kita membuktikan ada nggak indikasi informasi yang bisa kita tangkap dari bulan. Ternyata kan sains baru mengatakan ada garis yang membujur, membuktikan bulan itu pernah terbelah. Kemudian benar nggak laut itu pernah terbelah karena Musa? Sekarang nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kita bisa membuktikan secara sains, bukti alam bahwa itu pernah terjadi. Nah kayak gitu-gitu, itu kan tugas kita nih, menangkap informasi yang ada di alam semesta untuk memperkuat bahwa Islam itu ilmu kehidupan. Jadi tidak pernah bertentangan dengan sains, tidak pernah bertentangan dengan informatika. Nah itu sebagai sedikit pengantar terkait dengan ilmu Islam dan ilmu informatika sekaligus dengan sains, itu bidang kita banget. Kira-kira sebagai pengantar Mas Wisnu, Mas Aliwi. Oke, bagus itu, Bro. Jadi kan tadi Bapak bilang kayak pandangan-pandangan tentang orang Barat kan, Pak. Nah sekarang saya tuh mau nanya nih pendapat Bapak tentang masyarakat sekarang biasanya mikir informatika tuh
kalau dikulik dari masalah sebelumnya yang Bjorka atau hacker-hacker itu, Ya. mereka menanggapi kalau informatika itu yang buruk aja Pak, kayak bisa cuma ngebobol. Nah tanggapan Bapak tuh gimana tuh tentang itu tuh gitu Pak? Wajar ya. Jadi orang itu kalau berbuat baik Eh, nggak pernah dipuji, tapi kalau ketahuan sedikit saja keburukannya, semua kebaikannya habis. Soalnya gitu. benar. Jadi informatika itu manfaatnya ibaratnya ada 1000 manfaat, cuma ada satu celah kejahatan bisa masuk ke sana. Satu celah itu mengatakan seluruh informatika jadi nggak bagus. Sebenarnya nggak fair, tapi secara fenomena alam itu wajar. Ada Pak Yai yang seumur hidup itu baik semuanya, sekali saja dia ketahuan melakukan hal tidak pantas, itu langsung dikatakan semua kebaikannya hancur. Kira-kira gitu. Tapi menarik tadi Mas Wisnu, bagaimana melihat ilmu informatika itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Islam itu ilmu kehidupan, apakah informatika juga ilmu yang bisa masuk di kehidupan kita dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi? Saya pikir semua kita bisa menjawab ya, semuanya bisa. Karena bayi sekarang baru lahir itu sudah action di sosial media tuh, di TikTok, itu sudah informatika itu. Ya, benar. Baru lahir dia sudah TikTokan. Kemudian gede sedikit dia sudah jadi artis TikTok. Orang tuanya sekarang coba di Amerika ada 45 juta orang tidak mau balik kerja lagi. Karena apa? Sudah keenaan menggunakan produk informatika di dalam bekerja. Oh ternyata bekerja online itu enak loh. Saya bisa mentaati regulasi perusahaan 8 jam, tapi di sisa waktunya saya tidak habis di jalan. Saya bisa juga kerja di tempat lain. Itu karena apa? Pemanfaatan informatika. Sekarang anak-anak mahasiswa ini gaya-gaya nih. Dulu kita kalau makan minum ya nongkrong di angkringan, di warung, dulu burjo, sekarang warmindo. Gitu, ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang ya Pak, pakainya GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kalau makan malas sekali mereka tuh nongkrong di. Ada komunitas mahasiswa yang tidak malas mager. Kalau sudah mager tinggal itu karena informatika semua. Ya, banyak kayak gitu Pak. Mau informatika, mau mahasiswa bukan informatika, dia juga sudah habit digitalisasi dalam kehidupannya itu sudah experience banget. Jadi nggak bisa lepas. Kalau kehidupan dia itu sudah informatika banget, persoalannya adalah bagaimana menggunakan ilmu informatika yang bermanfaat sehingga tidak terjerumus ke dalam apa yang Bjorka dan teman-teman hacker itu lakukan. Ada gula, ada semut. Di mana ada sesuatu yang manfaat itu selalu ada yang membahayakan di situ. Itu umum lah ya. Saya ambil satu case, mungkin ini agak sedikit hot, terkait dengan beberapa pesantren yang kena kasus. Terakhir Gontor lah. Oh iya tahu Pak, tahu. Terakhir Gontor lah. Sebelumnya ada putra Yai yang berbuat persoalan seks ya, yang ada di Sidoarjo itu. Kemudian terakhir ini di Gontor. Menariknya adalah ketika itu terjadi, itu kan musuh-musuh Islam menghabisi Islam itu dengan media sosial dan seterusnya. Tapi di saat yang sama, para alumni-alumni yang ada di sana itu membela dengan mengirimkan banyak konten, baik komentar maupun posting-posting di media sosial mereka tentang bagaimana hebatnya Gontor. Jadi satu sisi pasukan alumni-alumni Gontor dan semua orang tua dan seterusnya itu mengisi komen-komen secara positif. Di sisi lain orang-orang yang tidak tahu tentang pesantren itu menghabisi dengan cara wah harus diusut, oh kiainya harus ini, pondoknya harus ditutup, ada seterusnya. Enggak apa-apa karena mereka enggak tahu. Tapi kalau kita hanya bilang enggak apa-apa jadi masalah. Tapi kalau kita ikut mengisi konten, memperkuat pesantren-pesantren itu dengan persaksian kita ya, wah aku pernah mondok enggak. Itu hanya kasus saja, kebetulan saja konflik-konflik itu terjadi. Dan kebetulan saja kejadian itu terjadi. Artinya itu bukan secara sistemik dilakukan oleh lembaga Islam. Ketika ada Bjorka, ketika ada pembobolan data, ketika ada pencurian dan data-data orang lain privasinya dibuka, dan itu yang melakukan orang Islam misalnya, di mana ada informatika di situ. Tugas kita sebagai orang informatika adalah gimana caranya kita juga mengisi konten-konten positif di media sosial kita dan diposting apapun terkait dengan itu perbuatan kriminal, menunjukkan kita tidak setuju yang dilakukan oleh Bjorka dan kawan-kawannya. Yang kedua baru kita edukasi masyarakat dengan posting-posting kita. Dengan seperti ini kita bikin podcast,
kita sharing sesuatu yang bermanfaat, semakin banyak kita kontribusi di dunia maya secara konten, itu sebenarnya anti atau counter bagi negatifnya informatika akibat para hacker yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi tugas kita sebenarnya isi saja, jangan pusing dengan itu. Jadi kalau ada orang jahat di suatu tempat, jadilah orang baik dan mengajak baik di sekitar itu. Jangan mencaci masyarakat di situ jelek semuanya. No. Apa kontribusi kita gitu saja. Kalau kontribusi saya itu menjustifikasi, oh informatika itu ilmunya jelek semua, oh berarti kontribusinya dia masih negatif. Tugas kita membuat kontribusi itu menjadi positif. Ya kita isi konten positif. Agar-agar kita masuk. Oke. Jadi intinya kita harus melihat kayak dari dua pandang ya Pak. Betul. Dari yang misalnya kita tuh gak boleh, kalau misalnya Biorka nih, kita gak boleh nilai kayak informatika tuh pasti jelek semua. Yeah. Gak boleh, pastinya kita nilai harus memandang yang baiknya juga. Mungkin misalnya kayak Shopee, adanya Shopee atau GoFood. Biorka itu bagus apa enggak? Nah, Menurut kalian loh, menurut mahasiswa Biorka itu bagus nggak? menurut saya sendiri mungkin apa ya Pak? Aduh gak berani ngomong. Tapi menurut saya kalau dari pandangannya mungkin awal-awal enggak Pak. Soalnya menyebarkan data ke masyarakat Indonesia ke dunia kan. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Berarti nggak bagus. Pastinya. Oke. Ada bagusnya? Menurut saya ada bagusnya. Oke. Jadi kayak menteri-menteri jadi bisa gerak gitu. Ada kelihatan geraknya. Mungkin menanggapi kasus-kasus mereka yang datanya kebobolan juga. Nah gitu Pak. Itu menariknya kata Imam Ghazali mengatakan begini. Siapa sih manusia itu? Manusia itu man mahasinuhu masawiyuhu. Orang yang ketika berbuat baik ada kejelekan di dalamnya. Sama dengan orang yang berbuat jelek tapi pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini artinya begini. Mas Ali, Mas Wisnu, sekarang kita ngobrolin masalah agama. Baik nggak? Baik. Tapi bisa nggak ada orang mengatakan bahwa wah nggak ya wae itu sombong aja itu? Ada nggak bisa mengatakan itu? Bisa ada. Bisa jadi. Bisa Berarti jadi. kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu ada buruknya juga di mata orang lain. Oke. Sama dengan keburukan di mata orang bisa jadi kebaikan di orang yang lain. Karena hidup itu kan seperti cermin ya. Ketika Allah menghadirkan yang tidak baik, sebenarnya Allah sedang mengajari kita untuk berbuat baik. Jangan kayak gitu itu. Apa yang dilakukan oleh Biorka? Iya, dia merugikan orang lain itu nggak bagus. Bagusnya apa? Kita jadi waspada. Kita jadi tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita jadi hati-hati. Apa yang dulu kita itu sembrono, sekarang jadi tidak sembrono. Berarti hadirnya dia membuat kita hati-hati. Bagus nggak Biorka? Bagus dalam konteks itu. Tapi dalam konteks dia merugikan orang lain itu tidak bagus. Sehingga kalau melihat konteks ini kita bisa, jadi kalau di Islam itu kan dikatakan man ra'a mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita punya kekuasaan, ubah dengan kekuasaan. Kita sebagai polisi, kita sebagai jaksa, kita sebagai penegak hukum, ya tangkap dia. Ketika kita tidak punya kemampuan itu, apa yang kita lakukan? Wa man lam yastati falyughayyir bilisani, setidaknya dengan lisan kita. Kita cerita ini di podcast, kita cerita dengan teman-teman. Kita kalau ketemu sama temannya Biorka, kita juga bisa sampaikan. Yang penting kita pernah menyampaikan. Yang kedua, wa man lam yastati, kalau sampai ngomong saja nggak bisa, setidaknya hati kita itu menolak. Enggak, dia merugikan orang lain itu enggak betul. Setidaknya hati kita menolak. Kalau sampai itu tidak kita lakukan, ada hadis lain mengatakan barang siapa melewati suatu kaum, di situ ada kemaksiatan dan dia diam saja, maka dia bagian dari kaum itu. Berarti kan kalau kita tahu itu kemaksiatan, tahu itu keburukan, lakukan dengan tangan kita kalau kita kuasa, lakukan dengan lisan kalau kita mampu, lakukan dengan hati. Tapi jangan abai. Kalau kita abai, diam saja, Allah sudah itu urusannya mereka. Kita bagian dari mereka. Bahayanya di situ. Jadi kalau ada keburukan, kita tolak dulu. Kemudian baru kita counter attack dengan konten-konten positif, dengan tulisan, dengan medsos dan seterusnya. Nah itu. Oke, benar. Terus kalau
Aduh. Benar. Lagi Nah, nggak? sama tadi ada. Kita ada, Pak. Jadi ini ada pertanyaan juga. Eh, Eh, ini pertanyaan agak titipan, Pak. Menurut Bapak tuh informatika ke depannya tuh gimana sih? Apa prospeknya mungkin atau apa gitunya gitu? menarik saya itu. Eh, Boleh saya minum ya? boleh, Pak. Boleh minum Pak. Minum aja. Saya juga, Pak. Minum dulu. Kok cuma dua, Mas Ali? Punya aku udah habis. udah dimakan di luar, Pak. Udah aku makan duluan tadi. Eh, buat kita informatika itu peluang atau informatika itu ancaman atau informatika itu wujudu keadami adanya tidak ngaruh. Eh, informatika itu bagi kita, kalau saya melihatnya ini peluang besar. Kenapa? Karena kita berada di era yang di dalamnya itu ada dua hal yang sedang hot. Pertama, era konten besar disebut big data. Jadi kan ada data flood ya, ada banjir data dari dunia maya yang masuk ke kita maupun masuk ke organisasi, masuk ke keluarga, kita kan kebanjiran data enggak karu-karuan. Satu sisi kita berada di era big data. Sisi lain, data itu menjadi oil this era, menjadi sesuatu yang sangat berharga sekarang. Agar supaya data itu berharga bisa kita gunakan untuk membuat keputusan atau membuat sesuatu yang lebih baik, maka perlu diolah. Pengolahan data itu orang informatika. Salah satunya disebut data science. Makanya kenapa data science sekarang lagi hit? Karena data science itu membuat data bisa bicara atau bisa wise namanya. Wise itu kebijaksanaan. Jadi kalau di urutan ilmu kita itu kan ilmu tentang data diolah menjadi informasi. Informasi saling berhubungan akan menjadi knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu kalau digunakan atau diimplementasikan menjadi wise, menjadi kebijakan. Kalau kebijakan diletakkan di aplikasi bisa mengotomasi sesuatu. Lampu tiba-tiba mati ketika sudah terang di jalan misalnya gitu. Autopilot, auto drive, itu kan Tesla dan kawan-kawan. Itu bicara tentang metode data. Metode mengolah data menjadi sesuatu yang bermanfaat itu kita banget. Itu informatika banget. Makanya salah satu produk disebut inovatif, produk digital disebut inovatif kalau kita memanfaatkan olah data yang ada di dalam. Salah satunya adalah artificial intelligence. Sayangnya artificial intelligence atau data science itu syarat dengan matematika. Sayangnya mayoritas atau banyak anak mahasiswa informatika itu nggak suka dengan matematika. Berhitung. Itu problem. Itu problem. Padahal yang jadi pertempuran itu kesempatan besar itu ya data science-nya itu. Atau ya ilmu AI, ilmu data mining, ilmu mengolah data menjadi sesuatu yang bisa langsung digunakan. Dalam konteks perusahaan sesuatu itu atau waste itu menjadi regulasi. Dalam konteks mesin atau alat yang kita produksi itu akan menjadi otomasi. Kita mengotomasi sesuatu karena ada knowledge di dalamnya kan itu. Knowledge itu karena ada informasi yang dihubungkan. Informasi karena ada data yang diproses. Kan kita semua itu, kita banget. Itu kesempatan. Apa hanya kesempatan? Ternyata enggak, Mas Wisnu. Itu juga ancaman karena digitalisasi itu menjadi bagian kehidupan semua orang. Bukan hanya informatika aja toh. Benar. Semua orang itu kan sudah literasi digitalnya bagus-bagus, experience digitalnya bagus-bagus. Bahkan adopsi penggunaan teknologi digital dengan orang-orang informatika, mungkin orang-orang dulu informatika juga lebih bagus dari kita. Berarti kalau kita tidak hati-hati, tidak belajar betul mengikuti teknologi, ya kita akan ketinggalan sama mereka. Saya ketemu sama programmer orang geodesi, saya ketemu sama programmer e-commerce orang ekonomi, saya ketemu parsing geografi, sistem informasi geografi dengan anak-anak geografi UGM. Saya ada beberapa teman di sana. Ini bukan orang informatika. Berarti informatika sudah menyebar. Kemudian sekarang kurikulum informatika mau diturunkan ke seluruh prodi, apapun prodinya itu butuh informatika. Kenapa? Karena informatika itu bicara mengenai logik. Mesin itu kan logik semua itu. Maka ada disebut logika matematika, ada disebut computational thinking. Computational thinking itu menjadi kurikulum wajib bagi semua prodi, baik di SD, SMP, SMA,
apalagi di kuliah. Berarti kan ilmu kita ada di mana-mana nih. Ini ancaman atau peluang? Bisa ancaman, bisa peluang. Bisa peluang. Bisa ancaman kalau kita lengah. Kalau kita lengah itu bisa ancaman. Tapi kalau kita tidak lengah bisa peluang. Agar kita tidak lengah itu apa? Saya setuju. Kalau kita itu main di level yang agak rendah. Jangan level yang tinggi. Level yang agak rendah. Yaitu kita bicara tentang teori dasar. Pembuatan model, pemanfaatan metode, pemanfaatan teknik. Itu tidak dimiliki oleh para adopter teknologi, tapi dimiliki oleh kita. Kalau kita sudah masuk ke wilayah penguasaan metodologi, teknik dan seterusnya, maka kita itu akan bisa berkontribusi di aplikasi apapun. Kenapa ini penting? Karena khairun nas Man yanfa'u anfa'uhum anfa'uhum linnas. Siapa yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita akan bermanfaat bagi orang lain kalau kita bisa menjadi problem solving bagi orang lain. Setuju nggak? Setuju. Apapun masalah orang lain itu kita bisa berkontribusi membantu menyelesaikan masalah. Kita bisa membantu menyelesaikan masalah mereka kalau kita menguasai teknik, metode, model, teori. Kalau kita itu jalannya itu di wilayah-wilayah yang agak level rendah, bukan level tinggi kan aplikasi jadi. Level rendah, level keilmuannya kita bisa berkontribusi. Kamu pakai iOS, pakai Android, pakai web-based, pakai apapun, kita berada di level solving, bukan di level aplikasi. Di posisi itu kita akan sangat berkontribusi tinggi. Maka orang informatika itu jangan bangga aku sudah bisa mengadopsi banyak hal. Enggak, semuanya orang juga sudah itu. Tapi aku sudah menguasai teknik dan metodologi tertentu terkait dengan problem solving apapun yang ada di sekitar kita. Itu hebatnya kita. Nah, benar. Gitu. Bisa dimanfaatkan apa sih informatika ini dalam keislaman saat ini gitu? Informatika itu ketika kita bikin karya, sebenarnya kan kita bikin produk ya. Yang jarang direnungi sama teman-teman itu, produk itu as a product, sebagai produk yang bisa dipakai. Tapi sebenarnya kan enggak. Secara informatika produk itu kita mendeliver fungsi sebenarnya. Produk itu kan penting nggak penting? Yang penting kan fungsinya. Misalnya handphone ini penting nggak? Penting. Fungsinya buat apa? Nelpon. Kalau kita bisa nelpon tanpa handphone, teleponnya diletakkan di jam tangan, kita letakkan di benik ini, kancing baju. Kita perlu nggak HP? Jadi enggak. Jadi jangan fokus dengan produk, fokuslah dengan fungsi. Sama, ketika kita kita mau bikin produk apa yang kira-kira membantu Islam banget. Sebentar, fungsi dalam kehidupan Islam apa yang mau kita improve? Misalnya, ada Pak fungsi belajar hadis atau menghafal Quran. Baik, kita bikin produk-produk yang bisa mendorong fungsi menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah, lebih kuat, lebih enak, dan seterusnya. Nah, fungsinya kita temukan dulu, kita mau improve apa gitu. Dan itu menurut saya tidak lepas dari passion ya. Jadi passion kita itu beda-beda. Misalnya anak-anak yang lulusan pondok, lulusan aliyah, itu secara keagamaan tentu lebih kuat sense-nya. Tapi kalau teman-teman yang kebetulan berada di SMA-nya tidak di wilayah itu, apa ya di Islam yang bisa kita improve? Apa yang paling tahu dan kira-kira passionable? Misalnya pendidikan. Atau kalau bahasanya Pak Sarif itu TikTokan lah. TikTokan itu sebenarnya kita kan habit asik di situ dan seterusnya ya. Bisa gak kita menghadirkan Islam di TikTokan? Bisa toh? Oke. Coba kita bikin branding. Orang kalau siapa namamu loh Pak? Bagas. Orang kalau tahu Bagas, bentar TikTok Bagas, oh berarti zakat. Pas ngomong Bagas itu mesti zakat. Sebenarnya gitu. Atau ada muslim masih muda yang sering sekali mengcounter Abu Janda, sering mengcounter pendeta-pendeta. Aduh, saya lupa namanya. Dari Jawa Timur. Saya lupa namanya. Dia meluruskan beberapa pendapat-pendapat ustadz liberal. Itu nggak betul. Islam itu nggak kayak gitu. Dan itu masih muda. Jadi suka sekali dia mengcounter itu. Dia hafal Quran. Masih muda banget, bisa bahasa Arab. Mainnya di TikTok kan. Jadi melawan Jadi kalau lihat siapa sih melawan neoliberal? Si X, aku lupa namanya astagfirullah itu. Nah, kayak gitu. Itu kan menjadi brandingnya dia. Nah, kita bisa nggak sih bikin produk yang brandingnya kita banget?
Saya sekarang sedang riset terkait dengan Quran digital. Quran digital itu menarik karena sekarang itu orang anak-anak muda sekarang mana ada yang membawa Quran? Ada nggak? Iya. Quran fisik? Nggak ada tuh. Enggak ada. Tapi siapa anak muda yang tidak membawa handphone? Nggak ada. Berarti handphone itu kan menjadi habit ya. Bisa nggak kita hadirkan Quran di situ? Bisa. Oke, kalau bisa menghadirkan Quran, gimana caranya Al-Quran itu membuat orang yang enggan membaca menjadi suka membaca? Itu kan challenge bagi kita tuh. Iya yo, caranya yo. Berarti kan kita mesti ngulik nih ke teman-teman. Situ, lu kalau buka aplikasi Al-Quran itu Al-Quran kayak gimana sih yang kamu suka? Yang ada Latinnya, ya enggak apa-apa. Oh, berarti karena dia nggak mau baca karena dia nggak tahu bahasa Arab. Huruf hijaiyah nggak tahu. Ada kan sekarang Al-Quran pakai bahasa Latin? Ada Arabnya, banyak ada Latinnya. Iya. Kalau memang sampainya di Latinnya ya nggak apa-apa. Kita bikin aplikasi dengan Quran Arab dan Quran Latin. Dengan itu orang kan Quran itu kan turun bukan teks ya. Quran kan turun suara. Berarti kalau dia membaca Latin, dia membaca Quran yang non Latin, sebenarnya secara suara sama nggak? Sama. Berarti kalau Al-Quran itu suara yang dinilai dan niat membacanya karena Allah, bisa jadi nilainya sama di hadapan Allah. Tapi kan dia menjadi enjoy setelah kita hadirkan Al-Quran Arab dan Latin di aplikasi. Nah kayak gitu. Itu kontribusi yang luar biasa. Itu bukan hanya anak-anak muda, ternyata orang-orang sepuh juga gitu. Dia kenapa kok nggak mau belajar, sudah terlanjur. Habis itu bisa baca Latin nggak bisa. Oh, hadirkan bahasa Latin yang hurufnya bisa digedein sehingga orang-orang sepuh bisa baca. Oke, Latinnya dulu karena kita belum punya waktu untuk mengajari Arabnya. Nah, nanti pelan-pelan aplikasi itu kita improve dengan Latin dia baca, juga ada beberapa huruf Arab yang kita kenalkan di situ. Sehingga orang itu belajar Arab tapi tidak dari Arab langsung. Orang akan cenderung enggak karena merasa terlambat itu. Tapi kalau dari Latin kan sudah gue banget ini, sudah lahir memang aku kayak gini. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi fungsinya dulu apa yang mau kita improve. Dan kalau bisa passionate tuh, kita banget gitu. Jadi kita melakukannya itu juga semangat. Bukan karena tugas kuliah. Yang penting itu kalau tugas kuliah itu orientasinya rampung sudah, dapat nilai sudah. Iya benar. Tapi kalau ini passion kita, yang kita tunggu-tunggu kan feedbacknya. Kita deliver fungsi, feedbacknya apa? Oh ini keren, oh gara-gara ini aku bisa ngaji, oh gara-gara ini hafalanku sekarang jadi banyak. Coba orang ngapalin Quran menggunakan Latin. Setelah hafal, saya ngapalin menggunakan Arab. Kemudian disimak oleh Ustadz. Kira-kira tahu nggak mana yang hafal menggunakan Arab sama menggunakan Latin? Nggak tahu kalau sama-sama hafal. Nah kayak gitu misalnya. Belum ilmu tafsir, belum ilmu hadis, belum ilmu. Itu banyak sekali peluang di Islam itu. Termasuk sekarang yang peluang itu apa? Banyak loh orang-orang non-muslim yang masuk Islam tanpa sepengetahuan keluarga dan dia belum siap mengumumkan. Dia belajar Islam dari mana? Dari YouTube. Dia belajar baca Quran dari mana? Dari aplikasi. Dia belajar sholat dari mana? Dari aplikasi. Diam-diam. Coba kita menghadirkan itu. Ada berapa? Ternyata banyak, ribuan. Apalagi di wilayah barat, termasuk di Amerika. Di sana nyari ustadz susah, nyari masjid susah, tapi nyari konten agama mudah. Dia tercerahkan, bener Islam. Dia hadir misalnya di YouTube-nya, saya suka dengan Sabil Ahmad, Peace Foundation di Amerika, menghadirkan Islam itu damai. Juga saya juga suka dengan Ahmad Didat, saya juga suka dengan Zakir Naik. Cuma Ahmad Didat, Zakir Naik itu kan frontal tapi kan nggak apa-apa. Artinya kan, dari pengaruh orang-orang ini lahirlah orang-orang yang masuk Islam itu banyak. Siapa yang bisa menghadirkan guru ke mereka yang tidak bisa ketemu guru? Itu kan kita informatika tuh. Jangan berpikir buat aplikasi belajar ngaji di Indonesia, sini banyak ustadz. Tapi berpikirlah ngajari ngaji orang-orang yang tidak bisa ketemu ustadz. Nah, berarti kayak informatika saat ini bisa jadikan sarana dakwah juga gitu ya, Pak? Good. Itu konteks Islam ya tadi ya. Kalau konteks industri akan banyak lagi. Akan banyak lagi. Apalagi sekarang ya. Perusahaan itu mencari talent itu syaratnya 3.
Itu menarik. Kemarin di Singapura sana. Yang pertama yang paling tinggi itu attitude atau soft skill. Dalam bahasa Islam disebut akhlak atau adab. Attitude. Yang kedua, orang yang bisa membahagiakan lingkungan. Ini keren bahasanya. Orang yang bisa membahagiakan lingkungan. Enggak nyebelin lah. Membahagiakan. Iya, kira-kira orang datang itu ini kalau Wisnu nggak datang ini kayaknya nggak seru misalnya gitu. Artinya itu kehadirannya itu bisa membahagiakan orang lain. Yang ketiga, orang yang pintar atau punya portofolio. Itu yang ketiga. Bukan yang pertama. Yang pertama itu attitude, akhlak. Adab. Itu kan Islam semua ini. Ini Islam semua. Kemudian ini membahagiakan orang lain itu khairunas angfaulinas. Islam mendorong orang untuk sebanyak-banyaknya berkontribusi. Makanya kalau ada keburukan, nggak usah lah nyaci maki itu orang anak SD juga bisa. Tapi apa kontribusi kita dengan sesuatu yang buruk yang dikatakan oleh orang-orang itu? Nah, kontribusi kita itu membahagiakan orang. Itu menariknya kalau kita bisa menjadikan informatika itu larinya ke sana, itu jadi keren. Attitude itu kebiasaan. Bisa nggak sih kita ngajarin orang membiasakan diri sesuatu? Kan yang dulu aku cerita di KWU, sama KWU sama aku ya? Iya, saya juga. Sama. Ingat nggak saya cerita tentang anak laki-laki yang musuhan sama ayahnya? Ada kayak di awal-awal itu. Ingat nggak? Halo. Anak laki-laki. Tidur Pak, tidur. Tidur Pak. Tidur Pak. Anak laki-laki, anak Bandung sejak kecil itu diatur-atur terus sama ayahnya. Mau masuk lupa salam rumah, keluar dulu, salam dulu. Oke, assalamualaikum. Sendalnya belum rapikan dulu. Rapikan. Loh, di depan mati, lampunya belum mati, sudah siang kok nggak dimatiin. Matiin. Terus jadi semuanya diatur. Habis tidur bangun, loh kok nggak dirapikan? Rapikan. Jadi apapun itu diatur. Dan itu tidak terjadi hanya SD, sampai dengan kuliah. Akhirnya dia bersumpah itu. Aku bersumpah, aku kalau sudah lulus nanti aku akan kerja, habis itu aku akan ngontrak di rumah, saya akan bebas, terserah. Saya nggak akan tinggal di rumah lagi. Itu sudah sumpah serapahnya itu. Apa yang terjadi? Betul dia lulus, termasuk yang baik lulusnya. Habis itu dia memimpikan atau senang sekali dengan satu perusahaan yang dia pengen sekali kerja di situ, multinasional, internasional ya. Kemudian betul dia apply ke sana. Habis itu diundang. Nah, anehnya rekrutmen ini mereka itu dia itu hadir di daerah Kampung Melayu ya. Ada perumahan elit di sana. Kemudian setiap talent yang diundang itu beda-beda waktunya, sehingga tidak jadi satu datangnya. Dia datang, masuk ke pintu gerbang rumah mewah gitu. Dia buka pintu gerbangnya, terus dia masuk. Setelah itu dia lihat pintu gerbang tuh. Kalau ada bapakku mesti moreng-moreng, ditutup. Kan habis buka pintu ditutup lagi. Yeah. Ketika dia mau masuk, di samping itu ada kolam ikan. Yang ada selangnya sedang menyala, padahal kolamnya sudah penuh. Kemudian ini sudah penuh kok, nggak dimatiin. Dia cari mana nih kerannya. Dicari-cari sampai pojok, ketemu dimatiin. Datang lagi sampai teras, ada lampu belum dimatikan, padahal sudah jam 9. Akhirnya dimatiin. Dia mikirnya ayahnya, enak bapakku ini habis aku. Dia matiin. Silakan naik ke lantai kedua. Oke, dia naik ke lantai 2. Dan di situ ada beberapa kursi di pojok yang berantakan, di mana kursi yang lain itu rapi. Dia mendatangi kursi itu kemudian dirapikan. Kemudian dia duduk. Pas dia mau duduk gini, di pojokan juga ada kipas. Yang di bawahnya itu tidak ada kursi dan menyala. Ini kipas kok menyala? Ngapain kipas itu? Kemudian baru ingat, terus dia matiin. Terus dia duduk. Ketika dia dipanggil masuk, orang yang pernah diwawancarai, dia tidak keluar di pintu yang sama. Dia keluar di pintu yang lain. Jadi orang yang habis diwawancarai nggak akan ketemu sama yang baru mau wawancara. Ketika dia masuk, itu big boss-nya yang langsung ketemu itu mengatakan, kapan Anda bisa kerja dengan saya? Pertanyaan pertama itu, kapan Anda kerja dengan saya? Dia nggak bisa jawab. Apa ini bagian dari tes? Enggak. Kapan kamu kerja dengan saya? Pak, saya belum dites. Terus dikasih kontraknya itu. Dia memimpikan dapat gaji 7 juta
untuk job desk tertentu. Kemudian di situ itu dia ditawari asisten general manager, gajinya 21 juta, 3 kali lipat. Ups, Pak saya belum dites. Ini maksudnya apa? Apa ini bagian dari tes? Dia masih nanya itu. Enggak. Nah, tesnya sudah terjadi ketika kamu masuk gerbang tadi. Kita pasang CCTV, kita dan seterusnya gitu ya. Oh, pas Dari awal tadi ya, Pak. dari 300 orang yang saya tes, kamu satu-satunya orang yang menutup kembali gerbang itu. Kamu satu-satunya orang yang mematikan Selang keran. tadi. Padahal orang semuanya juga tahu kalau itu penuh. Kamu satu-satunya orang yang mematikan lampu. Kamu satunya orang yang merapikan. Kamu satu-satunya, kan dia ingat bapaknya semua. Bapakku semua ini. Dia nangis, habis itu dia tanda tangan kontrak, habis itu dia pulang ketemu sama bapaknya, itu dia bersumpah tidak akan meninggalkan ayahnya. Kalau lihat itu tuh, itu apa itu? Itu kan tadi attitude tadi loh. Iya, itu. Orang itu attitude-nya yang pintarnya itu nggak penting. Orang ITB, orang UI, orangnya itu banyak orang yang pintar. Tapi orang yang punya attitude, dan attitude-nya anak ini tuh dididik mulai kapan? Mulai kecil. Dan perusahaan tahu menjadikan orang berattitude bagus itu nggak bisa setahun 2 tahun. Itu itu seperti taken granted dari keluarga. Makanya kalau bisa kepekaan sosial itu menjadi kapabilitas yang tinggi, kapasitas yang tinggi ketika kita mau kolaborasi dengan perusahaan apapun. Dan semua semua mayoritas HRD sekarang itu kalau ada orang apply lamaran, dia akan tracing sosial media. Dan tracingnya dia komen-komennya, komunitasnya, apapun, dia itu akan tracing ke sana. Itu dalam rangka apa? Melihat attitude. Ini attitude-nya bagusnya. Kan banyak yang dapat beasiswa Amerika kemudian tidak gara-gara dia pernah mukul kucing. Ada. Dan itu kucing makan mencuri makanannya dia. Tapi dia memukul kucing itu sudah attitude-nya bagus. Direkam lagi. Ya itu asik-asik saja waktu itu. Tapi kan gara-gara itu beasiswa di Amerika jadi batal. Kan sayang itu. Kayak gitu-gitu. Hati-hati dengan sosial media. Isi yang bagus-bagus. Asik-asik nggak apa-apa, tapi dalam konteks masih batas attitude yang baik. Ya gitu. Dan sekarang kalau kita mau nyamar-nyamar kayak apapun, kita kan bisa ya ngetrace ya. Ini tuh terasosiasi akunnya dengan siapa, itu bisa. Meskipun namanya berbeda. Artinya teknologi itu semakin canggih dan semakin traceable. Hati-hati aja. Kayak gitu. Oke Pak, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Menurut Bapak nih, pendapat Bapak, tanggapan untuk mahasiswa baru, ini kan masih awal nih Pak nih, masih awal-awal semester, baiknya tuh gimana untuk kedepannya, atau ada pesan-pesan kah atau buat mahasiswa baru tuh? Ada kita ya di informatika ya, berarti terutama angkatan 2022 ya. Pertama, bersyukur kita sudah ketemu fisik. Ketemu fisik itu yang paling kita syukuri itu apa? Kita bisa berkolaborasi. Mahasiswa baru, kita hidup sekarang bukan di era kompetisi untuk menjadi juara ya, tapi berkolaborasi untuk menjadi juara. Jadi berkolaborasi itu berarti kan ketemu. Mahasiswa 2022 sudah ketemu fisik. Kemungkinan kolaborasinya tinggi. Sama konsep Islam itu ada jamaah. Berjamaahlah kamu akan kuat. Kira-kira gitu. Kemudian apa coba yang ketika sudah masuk di informatika, apa yang perlu disiapkan bagi teman-teman mahasiswa baru kita agar supaya next bisa berkontribusi menjadi enabler solution. Saya ingat visi output kita enabler solution. Kita lahir setelah lulus nanti lahir menjadi enabler solution. Tadi kita sudah bicara mengenai problem solving. Lahirlah sebagai problem solving agar kita bisa berkontribusi atau manfaat bagi orang lain. Karena siapa yang kita baik itu orang yang berkontribusinya banyak. Saya menyoroti begini. Pertama, agar tidak terlambat, belajarlah sebanyak-banyaknya technical skill pada awal-awal. Karena technical skill itu menjadi
modal yang paling utama ketika kita menghadapi problem. Kalau technical skill kita itu sudah tinggi, kita sudah merasakan ya teman-teman, adalah misalnya satu angkatan itu yang jago programmingnya keren. Kira-kira dia jadi magnet nggak? Setidaknya Iya, kalau dia, Pak. garap tugas, dia jadi magnet tuh. Benar. Kalau dia Tolong dong ini. tolong dong ini aku ajari aku dong, dan itu kan kesempatan yang luar biasa. Kalau kita punya technical skill yang banyak, kita bisa berkontribusi pada lingkungan. Karena ketika kita nanti akan lulus, kita tidak akan banyak punya kesempatan di technical skill. Yang dituntut adalah soft skill, kemampuan kita untuk melihat sekeliling kita itu sehingga skill kita bisa membuat solusi bagi mereka. Itu yang penting di awal. Jangan terlambat mau skripsi baru belajar programan. Enggak. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa skill atau hard skill atau technical skill yang paling cocok itu misalnya menurut saya, belajarlah bahasa pemrograman yang orientasinya ke data analis atau data science. Ya, kalau aplikasi, kalau program ya Python misalnya begitulah ya, Python, R, programming dan seterusnya, itu yang memang lahirnya aplikasi itu, skill programming itu ada di wilayah data science. Karena kita bicara otomasi, artificial intelligence, robotik dan seterusnya itu kan ada di wilayah data science. Karena gitu. Kemudian ini kalau bicara sekarang, perusahaan-perusahaan itu sudah melirik mahasiswa bukan dari output ijazah, tapi dari output portofolio. Sepanjang mulai dari masuk sampai akhir, kumpulkan portofolio itu menjadi daftar karya yang nanti akan menjadi modal kita. Jadi next, ini sudah dimulai di banyak startup ya. Orang kalau lulus, sekarang tidak lagi dikasih soal untuk menguji dia mampu atau tidak. Tapi disuruh cerita kamu punya apa. Sudah, selama kuliah saya punya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D. Saya sudah mencoba bahasa A, bahasa B, hasilnya ini bisa didemokan dan seterusnya. Itu disebut portofolio. Portofolio itu karya. Kalau orang-orang ulama zaman dulu, karya yang paling hebat itu kan buku ya. Kita masih ingat, saya punya beberapa contekan. Al-Kindi misalnya, ini saya kalau berkali-kali baca ini tuh malu. Al-Kindi itu selama hidupnya mampu menulis 720 buku, cacah buku. 1 tahun panjang kali lebar lah, misalnya gitu. Al-Biruni itu berhasil membuat 120 cacah buku. Ibnu Sina itu berhasil membuat 450 buku menulis. Ibnu Rus 78 buku dan Al-Ghazali 457 buku. Kita bikin apa? Yang bisa kita mungkin bikin itu kan produk teknologi ya. Maka produk teknologi itu bisa dipersamakan dengan produk-produk buku yang ada di ulama-ulama dulu. Kita mungkin tidak bisa menulis buku sebagaimana para ulama dulu, tapi kita bisa membuat karya IT sebanyak-banyaknya bermanfaat bagi sepanjang-panjang usia orang. Di situ karya usia panjang kita setelah kita innalillahi. Kira-kira gitu. Saya kalau baca ini tuh malu karena apa? Bidang yang mereka tulis itu bukan satu tok. Al-Kindi misalnya 720 buku itu bidang pengobatan, farmologi, astrologi, matematika, optik. Itu kan penemu optik ya. Al-Kindi, zoologi, meteorologi, gempa bumi dan seterusnya. Kita informatika doang. Kan kecil banget. Artinya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama ini tuh aduh kayak ditampar kita ini. Kita tuh bisa apa gitu. Yang kedua misalnya Al-Biruni itu aritmatika, analisis bilangan, geometri dan seterusnya. Ibnu Sina kedokteran, filsafat, metafisika, etika dan seterusnya. Al-Ghazali teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, filsafat, akhlak dan seterusnya. Jadi karya ulama-ulama yang dulu itu karya buku yang jumlahnya ratusan selama hidup. Kalau bisa sebagaimana kata Steve Jobs, saya tidak khawatir mati menjadi orang yang terkaya di kuburan, kata dia. Tapi saya khawatir kalau hari ini saya pergi tidur tapi saya belum menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Oh iya. Nah, ya. Steve Jobs mengatakan itu. Berarti hidup dia itu untuk membuat karya hebat setiap hari. Kalau bisa, kita juga bisa nggak teman-teman baru itu mulai merintis tadi. Kalau kita tidak punya plan untuk membuat karya, ya belajar kita ya hanya akan belajar tok tanpa output produk.
wah aku udah bisa ini, aku udah bisa ini, terus produkmu apa? Belum ada, kan jadi repot. Tapi kalau kita keluar dari informatika, oh saya pernah bikin website ini, saya pernah bikin medsos ini, saya pernah bikin alat IoT ini, saya pernah bikin, apa yang kita bikin itu representasi dari penguasaan keilmuan kita, bukan nilai. Sekarang teman-teman itu semoga tidak terkontaminasi dengan kakak-kakak kalian yang melihat pelajaran itu goalnya adalah dapat A. No, goalnya adalah dapat karya yang spektakuler. Makanya kenapa di informatika sudah didorong di akhir semester harus ada expo, menunjukkan portofolio, memaksa kita itu punya karya. Jadi expo itu bukan dosen atau prodi merepotkan kalian untuk lembur-lembur ketika mau expo, karena kalian nanti kalau kerja itu juga begitu. Ada deadline yang memaksa untuk lembur, untuk banting tulang habis-habisan sehingga produk itu berhasil dirilis. Jadi kita latihan di informatika, expo itu bagian dari membuat portofolio. Mudah-mudahan makanya idenya nanti di expo atau karya-karya itu coba cari karya-karya yang berimpaknya itu nomor satu ke agama. Karena ini jadi panjang ya, ada pahala mengalirnya kan jadi luar biasa ya. Tentang modernisasi masjid, modernisasi dakwah, modernisasi sekolah-sekolah Islam, dakwah-dakwah kontemporer, apapun itu. Banyak sekali teknologi yang bisa kita hadirkan atau kita bikin untuk memperkuat Islam. Termasuk Quran digital, termasuk tafsir digital, termasuk apapun itu kan banyak sekali ya. Nah itu menarik. Jangan dan hindari membuat portofolio yang terkait dengan melawan hukum Tuhan, hukum Allah. Bahaya tuh. Aplikasi tentang bukan perbankan. Aplikasi tentang riba, aplikasi tentang judi, aplikasi itu jangan nolak. Jadi itu nanti akan memperpanjang kemaksiatan hidup kita. Saya. Nah, itu beberapa yang penting, Mas Ari. Terima kasih. Oke, jadi itu ya pesan buat para mahasiswa dari Pak Khalid sendiri. Terus Mungkin cukup kali ya kita podcast kali ini Pak ya. Terima kasih. Kami terima kasih nih Pak sekali lagi nih Pak udah datang ke podcast kami ini, vokasi kami. Untuk teman-teman semua jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode kedua kita nanti, tungguin aja. Mungkin nanti bakal ada lagi. Coba billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.